Film ini bercerita tentang kelompok mata-mata Korea bernama Tim Hitam. Mereka adalah kelompok solid yang selalu berhasil menjalankan misinya dengan menggunakan cara apapun juga. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria berkacamata memberikan sesuatu kepada orang yang berada di dalam mobil. Tiba-tiba, mobil itu pun ditabrak hingga terguling. Pria berkacamata itu langsung lari melihat sosok kejam yang turun dari mobil tersebut. Pria kejam itu pun mengambil benda tadi dan meledakkan mobilnya. Pria kejam ini langsung mengejar pria yang lari barusan ke dalam gang yang sempit. Akhirnya, pria berkacamata itu pun berhasil tertangkap olehnya dari belakang. Ternyata, pria berkacamata itu adalah anak buahnya yang telah berkhianat, sehingga 3 temannya menjadi meninggal. Karena tidak mau memberitahu siapa yang menyuruhnya, dia pun terpaksa ditembak. Pria tersebut bernama Ji Kang-in, orang yang menjadi pimpinan dari Tim Hitam. Scene kemudian berlanjut kepada pemilik Sanin Group yang bernama Lee Chan-yong. Dia telah diduga melakukan penyuapan dan manipulasi saham. Dia pun diperiksa oleh seorang jaksa yang bernama Han Ji-hon. Tidak lama kemudian, pimpinannya pun datang memberitahu kalau anak buah Ji-hon telah melakukan penyelidikan ilegal dengan masuk tanpa izin ke kantor mereka. Oleh karena itu, Chan-yong pun terpaksa dibebaskan. Ji-hon kemudian menghampiri Chan-yong untuk memberikan kartu namanya yang telah dibuang. Karena kejadian itu, Ji-hon tertangkap kamera seolah-olah sedang meminta maaf kepada Chan-yong. Scene kemudian berpindah ke sebuah rumah makan yang sedang ramai dikunjungi. Ji-hon datang ke sana untuk bertemu dengan ibu dan adiknya. Mereka mengira Ji-hon telah dipecat karena kesalahannya tersebut. Ternyata, Ji-hon dipindahkan ke kantor Badan Intelijen Negara. Akhirnya, Ji-hon pun diutus pergi ke kota Shenyang di Cina. Di tempat itu, Ji-hon harus menyelidiki tim hitam yang sedang bertugas dalam misi rahasia. Setibanya di bandara, manajer Hong bertugas untuk menjemput Ji-hon dan membawanya ke kantor mereka. Saat tiba di kantor, manajer Hong memperkenalkan 2 anggota timnya kepada Ji-hon. Tiba-tiba, handphone mereka berbunyi dan semua orang langsung bersiap. Kemudian, muncul seorang agen lain dan langsung pergi bersama teman-temannya. Saat tim hitam mau jalan, Ji-hon langsung masuk ke dalam mobil dan bersikeras ingin ikut pergi bersama mereka. Karena waktu sudah mepet, mereka pun langsung mengajak Ji-hon pergi bersama. Anggota tim hitam terdiri dari 5 orang saja. Ji Kang-in sebagai pemimpin mereka, manajer Hong yang membantu mengatur tim, Hewon sebagai satu-satunya agen wanita, Jae-gyu sebagai agen pria yang misterius, dan Jongdae sebagai agen yang paling muda. Setibanya di suatu tempat, Kang-in pun terkejut dengan kemunculan Ji-hon di sana. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Profesor Wang datang dan mengantarkan Kang-in serta Jongdae untuk bertemu nomor 39. Saat di dalam, mereka dikepung oleh sekelompok orang bersenjata yang mencari nomor 39 juga. Di saat itu, Ji-hon dan Hewon yang berada di luar pun diserang. Walau hanya berdua, mereka bisa mengatasi semua lawannya di sana. Saat pimpinannya sudah terluka, dia pun dibiarkan kabur dari sana. Sesampainya di luar, Jae-gyu berhasil menangkap Profesor Wang yang hendak melarikan diri. Saat menginterogasi Profesor Wang, dia tidak mau memberitahukan siapa orang yang menyuruhnya. Begitu Ji-hon mau menengahi, Kang-in melepaskan tembakan peringatan ke tanah. Begitu Ji-hon dibawa pergi, dia melihat Profesor Wang sudah ditembak. Saat itu juga, Ji-hon langsung dibius hingga tak sadarkan diri. Begitu terbangun, Ji-hon sudah berada di kamar bersama seorang wanita. Tidak lama kemudian, polisi datang mengetuk pintu kamarnya. Ji-hon yang panik pun mencoba lari dari jendela kamarnya. Saat berlari dari kejaran polisi, Ji-hon bertemu dengan Kang-in yang telah menunggunya. Kang-in pun memuji Ji-hon yang bisa kabur dari sana. Jae-gyu kemudian datang dan menjemput mereka semua. Ji-hon akhirnya mengerti pesan dari Direktur Jom untuk berhati-hati dengan Kang-in. Dirinya yang tidak dapat dikendalikan dan diprediksi, mendapat sebuah julukan yaksa yang berarti roh kejam yang memakan manusia. Kang-in akhirnya memberitahu misi yang sedang dilakukan olehnya. Seminggu yang lalu, di depan sebuah bank ada 2 kelompok bersenjata datang untuk mengincar pria bertopi itu. Kelompok ini belum teridentifikasi sampai saat ini, sedangkan kelompok lainnya adalah orang Korea Utara yang menyerang mereka hari ini. Pria bertopi itu adalah Moon Byung-uk atau dipanggil nomor 39. Dia adalah orang yang mengelola dana gelap pemerintahan Kim sebesar 4 triliun. Sebulan yang lalu, Byung-uk menghubungi mereka untuk meminta perlindungan. Namun, Byung-uk tidak menampakkan dirinya. Karena Ji-hon terlihat berbeda, Kang-in memberitahu misi rahasia ini kepadanya. Hewon lalu datang memberitahu kalau Profesor Wang mendapat perintah dari Jepang. Agen Rusia juga melihat seseorang ditahan di Big East Building. Anggota tim hitam kemudian diutus pergi ke sana, sedangkan Kang-in berencana untuk pergi ke tempat lain. Di sebuah restoran yang sudah tutup, terlihat seorang wanita bernama Ryun-hee. Dia adalah teman Kang-in sekaligus mata-mata Korea Utara. Kang-in datang ke sana untuk meminta Ryun-hee mencari keberadaan The Seven. Di tempat lain, agen Korea Utara melakukan penyergapan ke sebuah tempat tinggal. Begitu masuk, seorang pria diminta untuk memberitahu mereka tentang keberadaan Byung-uk saat ini. Tiba-tiba, seorang penjaga dengan cepat menghabisi mereka semua dari belakang.
Pria ini adalah Osawa Yoshinobu atau disebut The Seven. Setelah itu, Osawa pergi berkumpul dengan relasinya di sebuah restoran. Tidak lama kemudian, Kang Yen bersama Ji-hoon datang ke sana untuk bertemu dengan Osawa. Anggota tim hitam pun kini menyamar sebagai petugas kebersihan. Mereka pun berhasil masuk ke gedung itu dan bersiap untuk menerobos masuk ke tempat musuh. Ketika Osawa sudah menjamu semua relasinya, dia pun menghampiri Kang Yen. Ternyata, Kang Yen telah mencurigai Osawa adalah orang yang menyuruh Profesor Wang untuk menjebaknya. 4 tahun lalu, Kang Yen pernah diserang oleh Osawa hingga sekarat. Sejak saat itu, dia pun terus teringat dengan Osawa. Saat membaca pesan di handphonenya, raut muka Osawa pun berubah. Tanpa berlama-lama, Osawa segera pergi meninggalkan tempat itu. Ketika tiba di kantornya, Osawa menemukan bahwa tempatnya sudah diserang dan sandranya telah hilang. Ketika Kang Yen kembali ke markas, seorang gadis sudah duduk terikat di sana. Identitasnya masih belum diketahui karena gadis itu tidak mau berbicara. Berdasarkan informasi yang didapat manajer Hong, mereka menjadikan gadis ini sebagai seorang sandera untuk menangkap Byung-uk. Setelah itu, Kang Yen menunjukkan foto gadis itu kepada Ryun-hye. Ryun-hye langsung tahu kalau gadis itu adalah Moo Ju-yeon, anak perempuan dari Byung-uk. Saat Jae-gyu mau menyiksa Ju-yeon dengan listrik, Ji-hoon langsung menyerang Jong-dae. Setelah itu, Ji-hoon dan Jae-gyu pun terlibat perkelahian. Tidak disangka, Ju-yeon berhasil lepas dan menodongkan pistolnya ke arah Jae-gyu. Di tengah pelarian mereka, Ji-hoon terpaksa memberhentikan mobilnya karena ditodongkan pistol oleh Ju-yeon. Ji-hoon yang berjalan di tengah hujan menemukan telepon umum di depannya. Ji-hoon segera melaporkan kondisi yang terjadi kepada Direktur Yom. Tiba-tiba, muncul seorang wanita bernama Eleven beserta teman-temannya mencoba untuk merampok Ji-hoon di sana. Untungnya, Kang Yen berada di sana dan menyelamatkan Ji-hoon. Kang Yen yang marah langsung menghajarnya hingga terjatuh. Kedua orang itu pun berkelahi di tengah derasnya air hujan. Namun, Kang Yen terlalu kuat untuk dikalahkan. Selesai berkelahi, mereka pun duduk bersama lagi, seolah-olah perkelahian tadi tidak pernah terjadi. Di dalam mobil, Ji-hoon baru menyadari dirinya dipasangkan pelacak oleh mereka. Lokasi Ju-yeon langsung diketahui berada di sebuah perumahan dekat sana. Mereka pun segera menuju ke sana dengan cepat. Ketika sudah sampai di perumahan yang dimaksud, tim hitam langsung bergerak menuju tempat targetnya. Saat masuk ke dalam rumah, mereka tidak menemukan apapun di tempat itu. Kang Yen secara tidak sengaja menemukan sebuah pintu rahasia. Di saat itu, Jong-dae melihat Ju-yeon bergerak tiba-tiba dan polisi pun sudah tiba di sana. Jong-dae berusaha memberitahu teman-temannya, namun komunikasi mereka terblokir. Oleh karena itu, Ji-hoon diminta untuk berlari memberitahu mereka. Di ujung jalan, mereka menemukan Byung-uk dalam kondisi terluka. Di saat terakhirnya, Byung-uk meminta Kang Yen untuk menjaga putrinya, jangan sampai Ju-yeon tertangkap pihak Jepang. Ketika mau keluar dari tempat itu, polisi sudah mengepung mereka. Baku tembak pun terjadi dengan sengit di perumahan itu. Di tengah gempuran senjata itu, Jong-dae pun datang menjemput Kang Yen dan Jae-gyu. Jong-dae juga datang menjemput Haewon dan Ji-hoon di bawah sebuah jembatan. Saat Haewon menyuruhnya melompat, Ji-hoon mengakui dirinya takut dengan ketinggian. Karena polisi sudah mengepungnya, Ji-hoon pun terpaksa ikut melompat. Di tengah perjalanan, manajer Hong memberitahu kalau kantor mereka telah digeledah oleh polisi. Oleh karena itu, Kang Yen menyuruh Haewon untuk meledakkan markas mereka. Setelah berhasil menghancurkan markas mereka, Ji-hoon menanyakan motif mereka mencari Byung-uk. Ji-hoon menduga Kang Yen hanya mengincar dana rahasia yang dikendalikan olehnya. Tiba-tiba, Kang Yen mendapatkan panggilan telepon dari Osawa. Dia menyarankan Kang Yen agar segera pergi dari Cina, karena berita dirinya menjadi buronan pasti akan menyebar ke seluruh Cina pada esok hari. Pagi harinya, kabar mengenai mereka pun tersiar di televisi. Direktur Yom yang melihat anggotanya menjadi tersangka, langsung berinisiatif untuk datang ke Shenyang. Saat sarapan, Haewon memberitahu penggelapan dana yang dilakukan ketua sudah diketahui kantor pusat. Dana tersebut diberikan kepada keluarga anggota timnya yang sudah gugur menjalankan misi. Untuk saat ini, Kang Yen meminta bantuan kepada kenalannya untuk bersembunyi di pabriknya. Manajer Hong kemudian datang dan memberitahu kalau dia telah mempersiapkan jalan keluar dari sana melalui Vietnam. Namun, Kang Yen menolak kabur dan berencana untuk menyerang balik Osawa. Scene kemudian berlanjut kepada Ju-yeon yang sedang disiksa. Osawa terus memaksa Ju-yeon untuk menyerahkan barang yang dia mau. Namun, Ju-yeon tetap menolak untuk memberikannya. Kembali kepada tim hitam, mereka telah memperoleh informasi kalau Ju-yeon disembunyikan di dalam konsulat Jepang. Kang Yen pun memutuskan kalau menerobos masuk ke dalam konsulat Jepang adalah cara terbaik bagi mereka yang kalah jumlah. Mendengar hal itu, Ji-hoon malah memberitahu kalau masuk wilayah Jepang adalah sebuah pelanggaran berat. Kang Yen lalu memberitahu kalau 4 tahun yang lalu, Jepang pernah menghalangi kerjasama kedua Korea di Hong Kong.
Jepang menyadari kalau kedua Korea bersatu, maka hal itu akan menjadi sebuah ancaman bagi Jepang. Akibat hal itu, 3 anggota timnya gugur dikarenakan satu anggotanya berkhianat. Manajer Hong kemudian dihubungi oleh pusat kalau mereka akan segera datang ke sana. Kang In meminta manajer Hong untuk mengurus mereka, dan sebagai gantinya, Ji-Hon akan menempati posisinya. Tim hitam pun mulai melancarkan aksinya dengan memasukkan banyak tikus ke dalam konsulat Jepang melalui atap. Sebelum masuk ke dalam, Ye-Gyu memberikan rompi anti peluru agar dipakai mereka. Namun, Kang In menolak memakainya dengan berkata, entah itu hidup atau mati, maka hadapilah. Para tikus pun mulai berkeliaran di dalam konsulat Jepang, sehingga pembasmi tikus pun didatangkan ke sana. Curiga dengan kehadiran mereka, anak buah Osawa pun membuka masker mereka. Di dalam ruang penyekapan, tiba-tiba lantainya pun hancur seketika. Tim hitam ternyata masuk dari sana dan langsung melepaskan ikatan Juyon. Anak buah Osawa pun segera menuju ruang penyekapan. Adegan tembak-menembak pun terlihat ketika mereka saling bertemu. Anak buah Osawa pun terus mengejar mereka ke dalam lubang. Ternyata, Juyon dibawa kabur melalui pintu depan dengan menyamar sebagai petugas pembasmi tikus. Saat kondisi sudah tenang, Juyon menjelaskan kalau dia membantu ayahnya bekerja secara rahasia. Informasi yang diinginkan oleh Osawa adalah daftar mata-mata Jepang yang berjumlah 107 orang. Pada informasi itu, ada rincian setiap misi, bahkan data keuangannya. Di tempat lain, Osawa berhasil melacak kepergian Ji-Hon dan Juyon melalui kamera CCTV. Dia pun segera menyebarkan informasi untuk menangkap mereka berdua kepada semua agennya di lapangan. Ji-Hon pun mencari Eleven untuk mendapatkan tempat bersembunyi. Walau tempat itu terbilang kotor dan menyeramkan, kamar itu dipastikan aman oleh Eleven. Tiba-tiba, Juyon mengatakan kalau informasinya itu ada di negara Chili, dan hanya Juyon saja yang bisa mengaksesnya. Ji-Hon mencoba memberitahukan hal itu dengan keluar dari kamarnya. Sayangnya, salah satu agen Osawa pun melihat dirinya. Shin kemudian berpindah kepada Kang In yang menunggu kabar dari Ji-Hon. Saat Ji-Hon menelepon, dia memberitahu kalau informasi yang diinginkan Osawa adalah daftar mata-mata Jepang. Selain itu, ketika dirinya kabur bersama Juyon, Ji-Hon melaporkan semuanya kepada Direktur Yom. Oleh karena itu, Jepang bisa masuk ke dalam sistem pelacakan mereka dan mengetahui semuanya. Tiba-tiba, manajer Hong menembak Kang In dari belakang dan perkelahian di antara mereka pun terjadi. Posisi Ji-Hon pun ketahuan oleh anak buah Osawa. Dalam seketika, mereka pun terlibat sebuah kejar-kejaran di dalam gang. Ji-Hon terpaksa berhenti berlari ketika Osawa menghadangnya dari depan. Kembali kepada Kang In yang sedang berkelahi, manajer Hong mengaku melakukan hal tersebut karena dirinya banyak utang dan anaknya juga sedang sakit keras. Ketika mereka saling berebut senjata, suara tembakan pun terdengar. Saat Ryun-hee mau pulang, Kang In pun datang meminta bantuannya. Sambil mengobati lukanya, Ryun-hee mengajak Kang In pergi karena punya firasat yang buruk. Kang In justru berkata kalau dia tidak takut dengan kematian. Dia lebih takut jika misinya gagal dan kalah dari mereka. Setelah itu, Kang In beserta anggotanya berkumpul di sebuah kuburan untuk mengambil senjata yang telah disembunyikan olehnya di sana. Shin kemudian berlanjut dengan diperlihatkannya Direktur Yom yang sedang menelepon Osawa. Tiba-tiba, sebuah truk menyenggolnya dari samping hingga menyebabkan mobilnya menjadi terguling. Ternyata, tim hitamlah yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Direktur Yom memberitahu Kang In kalau Osawa ada di sebuah pabrik kimia. Dia pun berjanji untuk membantu Kang In menangkap Osawa, asalkan dirinya dibiarkan hidup. Kang In yang tidak percaya kepadanya pun melepaskan beberapa tembakan. Setelah itu, Ryun-hee memberitahu Kang In kalau Ji-Hon tadi datang dan ingin bertemu dengannya. Sesampainya di sebuah taman yang ramai, Ji-Hon bertemu Kang In dengan membawa Juyon bersamanya. Begitu mau pergi dari sana, Ji-Hon langsung menembak Kang In berkali-kali. Ji-Hon terpaksa melakukannya karena dirinya diancam oleh Osawa mengenai keselamatan keluarganya. Setelah melakukan hal tersebut, Ji-Hon pun dibawa oleh anak buah Osawa. Begitu bertemu dengan Osawa, Juyon pun disuruh untuk membuka daftar mata-mata yang diinginkan olehnya. Tidak lama kemudian, suara tembakan pun terdengar dari luar ruangan. Anak buah Osawa lalu ditugaskan untuk menangkap mereka semua. Tiba-tiba, Kang In muncul kembali dan membuat Osawa sangat terkejut. Ternyata, semuanya sudah direncanakan oleh Kang In. Entah itu hidup atau mati, maka hadapilah adalah sebuah pesan yang disampaikan Ji-Hon kepada Ryun-hee. Saat Osawa menodongkan pisau ke arah Ji-Hon dan Kang In, Juyon berkata kalau dia sudah berhasil masuk. Dalam sekejap, muncul muka setiap agen yang bekerja sama dengan Jepang. Osawa lalu meminta semua informasi itu untuk dihapus. Sebelum menekan tombol Enter, Kang In pun langsung menembak mesin itu. Di tengah kekacauan tersebut,
Jihon langsung pergi membawa Joyon dari sana. Sayangnya, ketua pasukan Osawa menghentikan mereka. Walau Jihon melakukan perlawanan, namun kondisinya semakin terdesak oleh lawannya. Untungnya, tim hitam berada di sana dan langsung membantunya. Sebuah ledakan tiba-tiba terjadi dan membuat kobaran api yang besar. Hewon pun melarang teman-temannya untuk masuk, namun Jihon melewati Hewon dan melompati kobaran apinya. Melihat api itu semakin besar, mereka pun segera lari dari sana. Di dalam ruangan, Osawa dan Kang In pun terlibat perkelahian. Dengan sebuah senjata, Jihon pun menghentikan Osawa. Saat perhatian Jihon teralihkan, Osawa malah menembaknya. Ketika data itu dihapus, semua informasi langsung terkirim otomatis ke badan intelijen setiap negara. Ternyata, semua sudah diatur oleh Juyon seperti itu. Osawa mencoba menghancurkan mesin tersebut, namun Kang In menghentikan Osawa dengan menyerangnya. Perkelahian pun terjadi lagi di antara keduanya. Dengan sisa kekuatannya, Jihon melemparkan sebuah senjata kepada Kang In. Setelah semua kejadian itu, Kang In meminta Jihon pergi ke pabrik temannya dan membawa direktur Yom untuk diadili. Shin kemudian beralih kepada Chanyong yang kembali dipanggil karena terlibat kasus suap. Dengan cara yang sama, Jihon membuat Chanyong seolah-olah meminta maaf kepadanya. Pengadilan pusat Seoul menyatakan Chanyong bersalah dan akan dihukum 12 tahun penjara karena perbuatannya. Film pun berakhir ketika Jihon menerima telepon dari Kang In. Kali ini, Kang In menemukan seorang penjahat yang sangat licik. Dia pun meminta Jihon agar mau membantunya kembali. Itu aja buat video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.